Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayat dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Bicara tentang akuntansi, ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah yang Maha agung. Meskipun di dalam ayat ini tidak menjelaskan secara spesifik tentang akuntansi, ayat ini dapat dijadikan landasan bagi seorang akuntan yang bekerja, yaitu mencatat suatu transaksi sesuai dengan posisinya. Adapun indikator yang harus kita capai, di dalam suatu peristiwa pasti ada sejarahnya. Contohnya peristiwa kemerdekaan, ada sejarahnya. Peristiwa Rengas Dengklok, ada sejarahnya. Peristiwa PKI di Madiun, ada sejarahnya. Begitu pula dengan akuntansi, ada juga sejarahnya, sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi. Akuntansi itu berkembang seiring dengan perkembangan bisnis, kegiatan bisnis, dan atau kegiatan organisasi. Dulu orang-orang mencatat suatu transaksi itu dicatat di daun, kemudian kayu, batu. Hal itu telah dilakukan oleh Babilonia pada tahun 3600 sebelum Masehi, dan juga kemudian di Mesir dan Yunani. Tetapi masih belum sistematis dan belum lengkap. Nah, di Italia, pedagang-pedagang Venesia mulai mencatat transaksi keuangannya itu sudah mulai sistematis. Kemudian pada tahun 1494 ada orang dari Italia, dia adalah ahli matematika, yaitu Luca Pacioli, menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionalita. Di dalam buku itu berisi mengenai ilmu matematika dan juga ilmu akuntansi, yang ilmu akuntansinya berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris, yang mana di dalamnya dikenalkan mengenai sistem pembukuan berpasangan. Oke, di Indonesia sistem pembukuan ini sudah ada, pertama ada di tahun 1642. Pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, banyak pengusaha Belanda menerapkan sistem pembukuan ini yang kemudian dikenal dengan sistem kontinental. Bahkan pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang pun Indonesia tetap menggunakan sistem kontinental karena banyak tenaga kerja yang berasal dari Belanda. Kemudian bahkan Indonesia pun ketika merdeka, Indonesia tetap menggunakan sistem kontinental karena banyak lembaga pendidikan di Indonesia menggunakan tenaga pendidik yang berasal dari Belanda. Nah, pada tahun 1960 lah Indonesia mulai beralih dari sistem kontinental ke sistem Amerika, yaitu Anglo-Saxon, yang lebih praktis dan lebih efisien dibandingkan sistem kontinental. Lalu yang perlu kita pahami juga yaitu mengenai
Definisi akuntansi. Secara resmi, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi, serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara signifikan atau bermakna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Yang perlu kita pahami juga mengenai proses akuntansi. Ada 3 tahap, yaitu tahap pencatatan atau penggolongan, tahap pengikhtisaran atau peringkasan, yang ketiga tahap pelaporan atau penganalisisan. Yang pertama, tahap pencatatan atau penggolongan. Tahap ini dimulai dari mencatat transaksi, membuat jurnal umum, dan membuat buku besar. Yang kedua, yaitu tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Tahap ini dimulai dari membuat neraca sisa, membuat jurnal penyesuaian, jurnal penutup, neraca saldo, dan penyesuaian jurnal pembalik. Yang ketiga, yaitu tahap pelaporan atau penganalisisan. Dalam tahap ini ada 3 langkah. Yang pertama, pelaporan laba rugi, yang kedua, pembuatan modal, dan yang ketiga, pelaporan neraca. Oke, kemudian bidang-bidang akuntansi. Apa saja sih bidang-bidang akuntansi itu? Oke, bidang-bidang akuntansi diantaranya ada akuntansi keuangan, ada manajemen, pemerintahan, perpajakan, biaya, anggaran, sistem akuntansi, pemeriksaan akuntansi, analisis laporan keuangan. Kemudian profesi akuntansi ada 4, yaitu akuntan perusahaan atau swasta, pemerintah, publik, dan pendidik. Selanjutnya mengenai pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Ada 2 pihak. Yang pertama ada pihak intern atau pimpinan perusahaan seperti manajer. Yang kedua pihak ekstern perusahaan, terdiri dari investor atau calon investor, karyawan, kemudian pelanggan, pemerintah, masyarakat, kreditor, dan bank. Berikut akan saya tampilkan mengenai kegunaan informasi akuntansi bagi pemakai. Pembahasan terakhir mengenai pengelompokan akun dibedakan jadi 2, yaitu akun real atau neraca, kemudian yang kedua akun nominal, laba atau rugi. Akun real ada 3, yaitu harta, hutang, dan modal. Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dinilai dengan uang, baik harta berwujud ataupun tak berwujud. Yang kedua, hutang adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak ketiga akibat adanya transaksi di masa lalu. Yang ketiga, modal. Modal adalah hak pemilik atas perusahaan atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Sedangkan akun nominal itu ada 2, ada pendapatan dan ada beban. Pendapatan adalah hasil perolehan perusahaan dalam kegiatan pemberian jasa kepada pihak di luar perusahaan. Beban adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Kemudian jenis-jenis kode akun, yaitu ada 4. Yang pertama, kode akun numerik, desimal, mnemonik, kombinasi antara huruf dan angka. Yang pertama, kode akun numerik adalah kode akun yang menggunakan angka sebagai kodenya. Yang kedua, yaitu kode akun desimal adalah kode akun yang menggunakan pembatas antar angka, seperti tanda titik. Yang ketiga adalah kode akun mnemonik, yaitu kode akun yang menggunakan abjad atau kata penggalan yang mudah dipahami. Yang keempat adalah kode akun kombinasi, yaitu kode akun yang mengkombinasikan antara huruf dan angka. Jika sudah paham, coba berlatih kerjakan soal-soal yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.